Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi qudumi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. والصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى في آية أخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في 9 تبقى وفي 7 تبقى وفي 5 تبقى. وقال أيضا: إنها في ليلة 7 أو 29 إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengkaruniakan kita berbagai macam kenikmatan. Di antara kenikmatan yang kita rasakan sampai sekarang ini, bagaimana Allah memberikan peluang dan waktu kepada kita bertemu bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang harus kita ketahui adalah bahwasanya Ramadan ini adalah merupakan karunia yang terbesar di antara karunia-karunia yang terbesar lainnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena Ramadan ini bisa menjadikan amal seseorang itu menjadi lebih banyak dan lebih meningkat. Ini dibuktikan di zaman Nabi SAW. Ada 2 orang bersaudara baru masuk Islam, si abang dengan si adik, 2 saudara kandung. Ya, ini baru masuk Islam. Istilah kita itu mu'allaf. Ketika dia baru masuk Islam, maka ada kewajiban. Kewajiban itu namanya ibadah. Nah, masing-masing ini ternyata memiliki hobi ibadah tidak sama. Sang abang yang badannya lebih besar, lebih kekar, lebih gede, lebih doyan jihad fisabilillah. Setiap ada teriakan jihad ikut, setiap ada panggilan jihad ikut, tidak pernah absen. Nyalinya Masya Allah kuat, ya, mentalnya kuat. Sementara yang adik kurus, kecil, ya, karena tidak pede mau ikut jihad, takutnya nyempitkan pasukan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Dia jadikan dirinya itu fokus beribadah kepada Allah seperti sholat dan berpuasa. Nah, artinya di sini ada banyak peluang ibadah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak bisa menjadi ahli sholat, maka ada peluang menjadi ahli puasa. Kalau kita tidak bisa menjadi ahli puasa, maka ada peluang menjadi ahli zikir. Kalau kita tidak bisa menjadi ahli zikir, ada peluang menjadi ahli Quran. Kalau kita tidak bisa melakukan itu semua, ada peluang menjadi ahli sedekah. Kalau toh kita tidak memiliki itu semua, maka peluang kita adalah menjadi orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain.
itu minimal. Baik dengan lisan, baik dengan sikap, baik dengan tangan dan seterusnya. Itu minimal. Nah, singkat cerita, sang adik giat dengan ibadahnya, rajin solat. Rajin solat ini bukan dikatakan solat 5 waktu, karena solat 5 waktu itu adalah kewajiban. Tetapi yang rajin solat di sini adalah tidak pernah meninggalkan solat sunnah, baik itu sifatnya rawatib atau mutlak. Ya, nah, nanti juga saya mau jelaskan masalah solat sunnah ya. Ada beberapa tingkatan solat sunnah biar kita faham. Kemudian selang beberapa waktu ternyata sang abang lebih dahulu meninggal. Meninggal. Meninggal di mana? Meninggal di medan perang, jihad, meninggal. Sementara sang adik masih hidup. Bahkan sang adik ini mendapati bulan suci Ramadan. Ramadan. Nah, setelah mendapati bulan suci Ramadan, setahun berlalu, sang adik nyusul meninggal. Maka kedua-duanya meninggal. Sahabat Rasulullah bermimpi, kalau saya tidak salah namanya Amr bin As, kalau saya tidak salah ya. Bermimpi, di dalam mimpinya itu melihat dua beradik ini sedang berada di depan sebuah istana, yaitu surga. Kedua-duanya berada di depan surga, berarti menunjukkan kedua-duanya itu akan masuk surga. Akan tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ternyata begitu pintu surga terbuka, ya, yang dipanggil terlebih dahulu masuk surga abang atau adik? Ayo, coba. Abang atau adik? Hah? Ada yang bilang abang, ada yang bilang adik. Sahur enggak tadi? Sahur kan? Alhamdulillah. Baik, ternyata yang dipanggil dulu namanya, yang keluar namanya dipanggil adalah sang adik. Oh, sang adik. Ya, sang adik. Sang adik dulu masuk surga. Dipanggil namanya, ya. Adik masuk surga. Setelah adik masuk surga, pintu itu tertutup. Tuh. Gimana ini sang abang? Apa tidak masuk surga? Padahal meninggalnya di jalan Allah, jihad. Ya, jihad. Setelah beberapa lama, kemudian pintu surga terbuka kembali. Barulah nama sang abang dipanggil masuk ke dalam surga. Nah, sahabat ini heran. Amalan jihad di jalan Allah itu udah luar biasa. Bukan lagi mengorbankan tenaga, bukan lagi mengorbankan waktu, bahkan mengorbankannya nyawa. Bahkan ada orang yang jihad di jalan Allah itu harus mengalami atau menerima risiko cacat tubuhnya. Walaupun dia itu masih hidup, diberikan hidup oleh Allah namun cacat. Seperti sahabat Nabi, ada yang terpotong hidungnya, ada yang keluar kelopak matanya kena tombak, ada yang putus tangannya itu hampir putus, ngeluntai kata orang Melayu. Ya, tapi lihat semua itu bisa sembuh karena Rasulullah. Ya, sahabat Rasulullah yang matanya kena tombak terkeluar itu datang kepada Rasulullah, oleh Rasulullah ditiupkan, diusap, dikembalikan matanya. Sampai dikatakan di dalam riwayat, kalau saya tidak salah namanya Qatadah. Namanya Qatadah. Kata Qatadah, sungguh mataku yang habis diusap oleh Nabi ini jauh lebih terang daripada mata yang disebelah. Nah itu. Kemudian para sahabat yang tangannya ngeruntai itu oleh Rasulullah diambil, diusap, kemudian menyatu kembali. Itu salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tidak heran banyak orang ngagak, orang alim, orang soleh, wali-wali Allah minta disembuhkan penyakitnya. Nah, ini bukan syirik tapi ini bertawassul. Oke. Masuk surga terlebih dahulu. Akhirnya Amr bin As ini heran, kok bisa adik masuk surga terlebih dahulu daripada abang? Ya. Akhirnya diadukan kepada Nabi SAW. Ketika diadukan kepada Nabi, apa jawaban Nabi SAW? Kata Nabi SAW, sesungguhnya sang adik diuntungkan
Ya, diuntungkan masuk surga terlebih dahulu dikarenakan dia mendapat di bulan suci Ramadan. Dikarenakan dia mendapati bulan suci Ramadan, sehingga akhirnya amalnya yang semestinya di bawah amal sang kakak karena kakak meninggal di jihad di jalan Allah, ya, semulanya amalnya itu di bawah, tidak bisa mengalahkan amalan sang kakak. Tetapi karena dia mendapat di bulan Ramadan yang mana Allah berjanji amal ibadah seseorang itu dilipat gandakan, betul tidak? Yang ibadahnya sunnah oleh Allah dijadikan sebagaimana ibadah wajib pahalanya, padahal pahala ibadah wajib sekecil apapun tidak bisa dikalahkan oleh pahala sunnah sebesar apapun. Tapi di bulan Ramadan, ibadah sunnah kita, salat tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, baca Quran, sedekah, infak, iktikaf, zikir, salawat, tasbih, tahlil, dan seterusnya oleh Allah itu dinaikkan derajatnya, dinaikkan kualitasnya, dinaikkan jumlahnya sebagaimana orang melaksanakan salat ibadah wajib. Lalu bagaimana dengan ibadah wajib? Maka kata Nabi SAW, "Faman taqarraba ila Allah bi faridah, kana kaman adda 70 firidatan fi ma siwa." Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan amalan wajib, salat 5 waktu, kemudian mengeluarkan zakat, berbakti kepada kedua orang tua dalam merupakan amalan wajib, menjaga anggota tubuh untuk tidak bermaksiat, maka oleh Allah sama dilipat gandakan amalnya sama dengan kita mengerjakan sebanyak 70 kali lipat. Saya tanya, tadi kita sholat subuh sekali apa 70? Satu kali apa 70 kali? Satu kali. Tapi karena kita kerjakan di bulan Ramadan, oleh Allah dianggap dikerjakan sebanyak 70 kali. Bayangkan. Tapi jangan pula dijadikan dalil besok nak mau sholat subuh. Ya, sekali aja Pak Ustaz kata dia. Habis itu libur karena dapat bonus dari Allah. Enggak boleh. Ya. Itu. Diuntungkan berkat Ramadan yang semula amalnya di bawah amal abangnya kemudian meningkat dikarenakan dia mendapati bulan Ramadan. Makanya kita ini orang yang paling beruntung. Orang yang paling beruntung. Orang yang paling mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dikarenakan di tahun ini kita dipertemukan di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir. Semoga Allah pertemukan kita kembali ke Ramadan tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, amalan itulah yang menjadikan seseorang itu unggul. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita itu memupuk amal ibadah kita. Tidak boleh kita merasa sudah cukup amal kita. Karena seseorang yang merasa sudah cukup daripada amalnya menunjukkan bahwasanya dia itu sebenarnya belum aman. Dia itu sebenarnya belum aman, belum cukup. Karena tidak ada yang mengetahui mana amal ibadah diterima oleh Allah, mana yang ditolak. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki berapa Ramadan? 22 bulan suci Ramadan. Artinya lebih daripada separuh bulan suci Ramadan ini telah berlalu. Sisa beberapa hari lagi. Ada yang bilang sisa seminggu Pak Ustaz, ada yang bilang sisa 8 hari Pak Ustaz. Ya. Nah, artinya lebih daripada separuh Ramadan, 22 Ramadan ini berlalu, apakah akan kembali? Belum tentu. Belum tentu. Maknanya akan kembali di sini, Ramadan pasti kembali. Kita ini akan bertemu atau tidak? Ya. Ramadan sudah pasti kembali sesuai dengan ketentuan Allah. Sementara kita, apakah kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya? Belum tentu. Belum tentu. Makanya yang sudah berlalu 22 hari tinggal menjadi kenangan untuk kita koreksi, lebih banyak ibadah atau tidak. Kalau memang lebih banyak, apa yang kita lakukan? Yakni kita mesti menambah kembali amal ibadah kita yang tersisa daripada bulan suci Ramadan. Tersisa misalkan 8 hari, berarti lebih kita tingkatkan daripada 22 hari sebelumnya. Salat 5 waktunya, salat sunnahnya, ngajinya, i'tikafnya dan seterusnya. Jangan sebaliknya, justru akhir Ramadan
surut semangatnya, surut giatnya daripada sebelumnya. Kenapa? Karena lebih banyak di luar masjid daripada di masjid, lebih banyak di pasar daripada di masjid, lebih banyak melakukan kegiatan di luar ibadah daripada ibadah. Ini rugi. Kenapa? Karena kita ingin melepas Ramadan, ya, Allah mendapati kita tengah memperbanyak amal ibadah. Jangan sampai kita melepas bulan suci Ramadan sementara Allah mendapati kita sibuk mempersiapkan lebaran hingga akhirnya melupakan yang namanya ibadah. Jangan sampai kita tertipu. Lebaran pun gitu-gitu aja. Ya, lebaran pun gitu-gitu ya lebaran, ya. Nah, tapi yang membuat kita itu istimewa di hari raya apabila sebulan penuh ini kita berhasil melewati rangkaian waktunya dengan ibadah. Oke. 22 Ramadan berarti kita sudah memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan. 10 terakhir ini adalah emas. 10 terakhir ini adalah emas. Kenapa dikatakan emas? Ya, karena semakin memikat, ya, memukau, semakin bersinar. Sinarnya itu sampai menjadikan kita itu sedih. Ya, sinarnya Ramadan, ya, di 10 terakhir menjadikan kita itu semakin sedih. Satu sisi, ya, kita wajib melepaskan Ramadan karena Ramadan ini akan pergi sesuai dengan ketentuan Allah. Tapi di satu sisi kita akan kehilangan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kita merasa apakah dipertemukan atau tidak di Ramadan berikutnya. Sedih rasanya. Ya, biasanya malam kita dengar suara Muraqi atau suara Bilal, fadla minallahi wa ni'mah, maghfiratan wa rahmah, ya tawwab tub alaina. Itu setiap malam kita dengar. Biasanya setiap malam kita dengar tadarusan. Subuh kita melihat orang bergerak keluar dari rumah masing-masing menuju masjid. Waktu duha masjid banyak orang yang melaksanakan salat duha. Waktu siang hari banyak orang-orang yang berpuasa memperistirahatkan dirinya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak kita dapatkan di bulan-bulan lain. Makanya salah seorang ulama mengatakan fa'asa wa kullu syahrin fa'asa ayyakuna minhul khalaf. Bulan-bulan yang lain itu ada gantinya. Bulan-bulan lain itu ada gantinya. Kalau kita tidak bisa puasa di bulan Syawal, bisa diganti dengan puasa di bulan Dzulqa'dah. Tidak bisa puasa di bulan Dzulqa'dah, kita bisa puasa di bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Bulan-bulan lain itu ada gantinya. Ya. Fa amma Ramadan, sedangkan Ramadan, fa min aina lakum minhul khalaf? Apakah ada gantinya? Tidak ada gantinya. Makanya ketika kita mendapati Ramadan, gunakan sebaik-baiknya kesempatan untuk mendulang amal soleh. Jangan sampai kita biarkan berlalu waktu tanpa adanya amal soleh. Dan yang kedua, di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, umumnya, tapi tidak dikatakan semuanya, umumnya banyak dalil atau isyarah, petunjuk daripada kalangan para sahabat, Ahlu Baitin Nabi, para ulama salafun salih yang mengatakan bahwasanya terjadinya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terjadi dominan itu di 10 terakhir. Ini umum yang mengatakan seperti itu. Umum yang mengatakan seperti itu. Baik, coba kita bahas tentang Lailatul Qadar itu apa sih? Yang pertama, Lailatul Qadar itu terdiri dari 2 kalimat. Ada Lailah, ada Qadar. Lailatul Qadri, Lailatul Qadri. Lailatun itu menunjukkan isim zaman, yaitu menunjukkan waktu. Waktu. Berarti ingat, kalau menunjukkan waktu berarti tidak menunjukkan tempat. Kalaulah Lailatul Qadar itu menunjukkan tempat, maka berarti orang yang tidak berada di tempat tersebut tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi Allah jadikan Lailatul Qadar ini adalah zaman atau waktu. Seperti contoh, saya ingat
Kalau tidak salah berapa tahun yang lalu kejadian itu, 20 tahun atau belasan tahun yang lalu. Ya, di daerah Pal 9. Itu sempat ramai, betul enggak Pak? Sempat ramai. Oh, ramai orang ke sana. Tukang parkir untung. Ya. Apa desas-desusnya? Lailatul Qadar turun di parit jatuh. Parit penjara ya? Nah, parit penjara. Itu Bapak tahu sawahnya orang yang semulanya tegak itu semuanya itu apa namanya? Tunduk. Ya, tumbang kayak model tumbang gitu orang. Semulanya sawahnya itu kan tegak, padinya itu tegak, tapi semuanya nunduk. Oh, pergi ke semua Lailatul Qadar di Pal 9. Saya pikir berarti orang komplek Mitra Layar Lestari ini tidak dapat Lailatul Qadar. Betul enggak? Karena turunnya di sana. Ya. Nah, Lailatul Qadar itu tidak menunjukkan tapi menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu. Waktu itu bergerak. Ya. Dan ingat, Lailatul Qadar itu berpeluang didapatkan oleh semua umat manusia seiring waktu itu bergerak dan berputar. Misalkan seperti di Saudi Arabia, sekarang jam berapa? Sekarang mereka malam. Berarti masih Lailatul Qadar. Ya, sekarang kita sudah masuk waktu tuluq fajar. Berarti sudah habis waktu Lailatul Qadarnya. Kemudian terus berputar. Ya, bulan dan matahari itu berputar menunjukkan Lailatul Qadar itu bergerak terus. Itu artinya Lailah. Makanya sebagian besar wanita itu namanya Lailah. Dipanggil siapa? Si Lela. Si Lela. Tapi jangan dijadikan alasan. Saya ketemu tadi malam Pak Ustaz. Siapa? Si Lela. Lailatul Qadar. Itu nama orang, bukan Lailatul Qadar. Nah, Lailah itu artinya malam. Pantasan istri saya hitam Pak Ustaz. Apa namanya Lela? Tidak. Ya. Nah, Lailah itu artinya malam. Tapi kenapa dinamakan Lailah? Karena sejuk. Sejuk. Nah, karena di malam hari itu dingin, sunyi, sepi, dan tentram. Nah, membuat orang nyaman istirahat. Makanya kalau nama istri Lailah itu kadang-kadang suaminya itu nyaman, tentram. Tapi kalau istri namanya Laila buat suaminya manas, berarti dia belum diakikah. Nah, jangan cerita Laila Majnun, panjang lagi nanti. Nur Laila. Ya. Laila berarti menunjukkan malam. Al-Qadar. Apa arti Al-Qadar? Al-Qadar itu adalah satu dari sekian banyak nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qadar itu artinya yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa. Nah, Lailatul Qadar artinya adalah waktu atau zaman di mana Allah menampakkan kekuasaannya. Ya. Atau sebagian para ulama mengistilahkan Lailatul Taqdir. Lailatul Taqdir. Nih kita ngumpul, takdir Allah enggak? Takdir Allah. Siapa yang mempertemukan kita tanpa kita rencanakan? Ya Allah. Ya, berarti menunjukkan kekuasaan Allah. Takdirnya Allah sudah seperti ini. Kita bertemu, beribadah seperti ini, dia sudah ketentuan Allah. Nah, Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Taqdir. Kenapa dinamakan demikian? Dikatakan oleh para ulama, ya, imma li syarafi qadriha wa 'uluwi manzilatiha. Dinamakan Lailatul Qadar karena waktu malam tersebut ya, menunjukkan bagaimana agung dan mulianya serta tingginya kedudukan malam tersebut. Makanya dinamakan Lailatul Taqdir. Artinya ada satu malam yang malam itu ditampakkan oleh Allah kedudukannya. Jadi yang harus Bapak tahu bukan saja manusia punya kedudukan. Selain manusia itu punya kedudukan. Langit dengan bumi itu mereka saling bersaing. Kata langit, saya lebih mulia daripada bumi. Apa langit bilang? Langit bilang,
Karena di langit ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagaimana malaikat-malaikat berdiam diri di sana. Bumi bilang, "Oh enggak, justru bumi yang paling afdal." Kenapa? Karena ada rumah Allah, Baitullahil Haram. Antara langit dengan bumi itu punya kedudukan yang harus kita ketahui. Nah, salah satu alasan kenapa terjadinya Isra Mi'raj, langit itu sedih, curhat sama Allah, "Ya Rabb, ya, saya ini cuma punya malaikat, tidak punya nabi. Sedangkan semua nabi jasadnya tertanam di dunia, di bumi," katanya. "Alangkah saya ini ingin sekali-sekali nabi itu naik ke langit." Makanya oleh Allah nabi itu dimi'rajkan ke langit, dihibur itu langit. Senang dia karena kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga waktu itu punya kedudukan. Waktu itu punya kedudukan. Malam itu waktu yang paling afdal untuk beribadah. Malam sama siang mana yang paling afdal? Paling afdal malam. Kalau siang kita bisa beribadah wajar karena itu bukan waktu istirahat, waktu beraktivitas. Wajar kalau orang rajin di siang hari. Tapi kalau di malam hari dia rajin ibadah, itu luar biasa. Kenapa? Berarti menunjukkan orang tersebut meninggalkan istirahatnya. Tapi dari sekian banyak malam yang Allah ciptakan selama 1 tahun, ya, ada malam nisfu Sya'ban, ada malam Jumat, ada malam hari raya Idul Fitri, ada malam hari raya Idul Adha. Mana yang paling afdal? Yang paling afdal adalah malam Lailatul. Kenapa ini menjadi paling afdal? Ya, karena Allah menaikkan derajatnya, di mana apabila beribadah 1 kali saja sama dengan beribadah sepanjang 1000 bulan apa 1000 tahun? 1000 bulan. Sama dengan 83 tahun. Ini tidak kita dapati di malam nisfu Sya'ban, tidak kita dapati di malam Jumat, tidak kita dapati di malam Idul Fitri, Idul Adha. Ini hanya kita dapati di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian wa imma li anna al-arzaq wal ajal min as-sanah ila sanah tuqaddiru fi tilkal lailah. Alasan yang lain kata para ulama, kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Dinamakan malam Lailatul Qadar karena Allah menampakkan kekuasaannya khususnya kepada 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil dan Israel, bahwasanya di malam itu Allah menentukan perkara manusia setahun yang akan datang. Perkara apa? Perkara mati dan hidup. Perkara apa lagi? Perkara rezeki. Perkara apa lagi? Perkara keadaannya, apakah dia itu bahagia atau dia itu tidak bahagia. Itu ditampakkan oleh Allah sepanjang 1 tahun. Makanya kita dianjurkan 10 terakhir bulan suci Ramadan untuk memperbanyak membaca doa. Minimal, itu doa itu udah minimal. Kalau mau maksimal lagi ada yang namanya i'tikaf, ada yang namanya sholat sunnah mutlak, ada yang namanya istighfar, ada yang namanya membaca Al-Quran, ada yang namanya sedekah. Kalau tidak mampu itu semua, minimal, kata Sayyidatuna Aisyah, saya diajarkan oleh Nabi membaca Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu minimalnya. Tapi kalau kita mau lebih daripada itu, kita kerjakan salat sunnah mutlak, ya, kemudian kita sedekah, infak, kemudian kita i'tikaf, baca Al-Qur'an dan seterusnya. Sudah jelas? Ya, itu secara bahasa Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini ada enggak asal usulnya? Ada. Asal usul Lailatul Qadar itu ada. Kok bisa terjadi Lailatul Qadar? Nah, Lailatul Qadar ini anugerah dari Allah untuk siapa? Untuk semua umat di setiap zaman atau khusus untuk umat Nabi kita Muhammad SAW. Untuk siapa? Khusus untuk umat Nabi kita Muhammad SAW. Itu Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pertama, Rasulullah itu pernah cerita di depan para sahabat. Kata Rasulullah, dahulu umat-umat terdahulu seperti Bani Israel, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian dan seterusnya, itu mereka kalau ibadah kepada Allah bukan kaleng-kaleng. Ibadahnya itu ratusan tahun. Sampai ada yang minta sama Allah, ya, supaya mereka dihidupkan dalam keadaan full mereka mengerjakan sholat tanpa mengerjakan yang lain.
Makanya dikatakan di dalam kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Imam Sya'rani, di situ diceritakan ada salah seorang hamba Allah yang soleh dari kalangan Bani Israel minta sama Allah, ya Allah, saya ni mau fokus ibadah ya, tidak mau kerja, tidak mau cari duit, tidak mau dan sebagainya. Tapi ini jangan dicontoh. Ini khusus orang dulu, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang tidak bisa kayak gitu. Ya, ini contoh orang dulu. Ya. Minta sama Allah, ya Rabb, saya minta umur saya sampai 300 tahun. Yang kedua, saya minta 300 tahun ini saya fokus untuk sholat. Adapun masalah makan dan minum, saya minta dikirimkan langsung dari langit. Bayangkan, tidak tanggung-tanggung. Minta langsung dari Allah makan dan minum. Sama Allah dituruti. Dituruti. Begitu mau makan, tinggal buka Magicom. Ya. Begitu mau minum, ya, kelapa turun, tiba-tiba jadi es degan. Betul enggak? Begitu mau cuci mulut, ambil kelapa, baca doa, berubah jadi kelepon. Ya. Nah, itu karomahnya umat-umat terdahulu. Masya Allah, mulianya mereka. Akhirnya para sahabat ketika mendengar, apa kata sahabat? Seandainya kami punya umur panjang wahai Rasul, maka akan kami gunakan umur kami semuanya untuk ibadah. Tapi bagaimana? Kata Nabi SAW, nasiba ummati ma baina 60 wa 70. Bagian umur umatku dapat jatah cuma 60 sampai 70 tahun. Nak bersaing dengan 300 tidak bisa. Istilahnya bahasa kita tuh ngiler, lihat ibadah orang-orang terdahulu. Kemudian Rasulullah cerita lagi. Dahulu kata Rasulullah, ada salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Kalau bahasa Arabnya itu Syam'un, disebut dengan Samson. Samson itu nama nabi. Ada di dalam tafsir Al-Jalalain. Saya waktu belajar tafsir Jalalain saya belajar tahun 2002. Nah, itu Ustaz saya jelaskan masalah Nabi Syam'un itu, Samson. Ini Samson kata Ustaz saya. Yang kalian kenal Samson sebagai petarung. Nah, ini ceritanya seperti ini sebenarnya. Samson. Cuman itu bukan almarhum Benjamin. Ya. Almarhum Benjamin. Cerita Nabi. Ada kalangan daripada Bani Israel, seseorang dari kalangan Nabi, ya, keturunan Bani Israel, itu namanya Syam'un. Dibaca Samson. Itu kata Nabi, kerjanya jihad aja. Kerjanya jihad. Sampai kapan mereka itu jihad? Ratusan tahun jihad. Jihad terus ratusan tahun. Jadi kata Nabi SAW, saking dia itu senang jihad, lupa kawin. Nah, kita ini banyak, saking senangnya jihad lupa kawin. Jihad kerja maksudnya. Ya, jihad kerja. Kenapa tidak kawin? Masih nyaman kerja Pak Ustaz. Tunggu tak nyaman kerja baru kawin. Nah, ya, lupa kawin. Akhirnya kata Nabi, terus jihad sampai ratusan tahun. Sahabat dengar gitu, bilang apa kata sahabat? Seandainya Rasulullah kami punya umur sebagaimana mereka, maka pasti kami akan jihad sampai kami ratusan tahun. Maka turun surah Al-Qadr. Lihat bagaimana Allah itu perhatian terhadap umat Nabi Muhammad. Kita diminta apa sama Allah? Diberi semua. Betul tak? Diberi semua. Kita minta kualitas ibadah sama dengan umat-umat terdahulu, diberikan malam Lailatul Qadar. Kita minta, walaupun kata Nabi SAW, walaupun umatku adalah umat yang paling akhir diciptakan oleh Allah, namun umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Umat siapa? Umat Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini udah banyak dimanjakan oleh Allah. Tapi terkadang kitanya yang tidak sadar diri. Kita sudah dimanjakan oleh Allah. 50 waktu jadi 5 waktu, betul? 50 waktu jadi 5 waktu. Puasa, wisol setiap hari umat-umat terdahulu yang sudah kata Allah, tidak mungkin kalian mampu setahun puasa, cukup 1 tahun sekali sebulan. Ya, sebulan pun banyak yang tidak mampu. Depan orang dia ngerokok. Siang-siang dia nongkrong warung kopi. Masih juga tidak mampu walaupun 1 tahun sekali. Itu umat terdahulu tidak sebagaimana kita. Mereka lebih berat ibadahnya.
Sungguh begitu tidak menjadikan mereka itu lebih mulia daripada kita. Sebab apa? Karena kita diuntungkan dengan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asal usulnya Lailatul Qadar. Itu asal usulnya Lailatul Qadar. Baik. Apa surah yang menceritakan tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar surahnya adalah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Baik. Apa gambaran malam Lailatul Qadar? Gambaran malam Lailatul Qadar ini gambaran. Gambarannya adalah di mana malam itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat tanazzalul malaikatu war-ruh. Semuanya turun ke bumi. Semuanya turun ke bumi. Semuanya turun ke bumi. Hingga akhirnya ketika mereka turun ke bumi, itu akan memberikan efek terhadap penduduk bumi. Akan memberikan efek terhadap penduduk bumi. Ada efeknya. Nah, sekarang saya tanya, lebih nyaman di mana? Jujur, di masjid apa di rumah? Lebih nyaman di masjid kan? Jarang ada orang musafir capek istirahat numpang rumah orang. Kebanyakan numpangnya di masjid. Atau terkadang kita itu bosan di rumah, lebih nyamannya ke masjid. Betul tak? Kenapa kita nyaman di masjid? Seakan-akan beban hidup itu tidak ada. Karena masjid ini tempatnya malaikat. Karena masjid ini tempatnya malaikat. Karena Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengelilingi apabila ada orang beribadah di dalam masjid. Itu yang menjadikan nyaman. Kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi berkesan? Pada malam itu Allah perintahkan malaikat semuanya untuk turun. Makanya menjadikan malam itu terkesan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Ngapain malaikat turun, Pak Ustaz? Ada tugaskah? Cabut nyawa? Bukan. Tapi malaikat diperintahkan oleh Allah, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Amrin itu artinya adalah perkara. Perkara apa yang diperintahkan oleh Allah? Ini perkara ini. Al-arzaq, rizki, hidup dan mati, al-ajal, kemudian sa'idun aw syaqiyun, bagaimana orang itu hidup dengan keadaan suka atau dalam keadaan duka. Di malam itulah malaikat menentukan perkara setiap kita masing-masing yang diperintahkan oleh Allah. War-ruhu, siapa yang memimpin para malaikat? Yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril nama lainnya di dalam Al-Quran yaitu Ruhul Qudus. Ruhul Qudus. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Baik. Begitu malaikat turun, apa yang dilakukan oleh malaikat? Salamun hiya. Apa makna salamun hiya? Mengucapkan salam. Tapi salamun ini ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan dua. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Innal malaikah idza nazalat ila al-ardi fi lailatul qadri lam yamna ahadan minan nas illa sallama alaihi wa safahahu. Sesungguhnya malaikat Jibril apabila turun di suatu malam, di malam Lailatul Qadar ke bumi, turun ke bumi di malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril akan mengucapkan salam kepada manusia dan kemudian wasafahahu, malaikat Jibril menyalaminya. Tentu kita bertanya, bagaimana malaikat Jibril mau nyalam sedangkan kita sampai lebaran tidak ada pula diajak salaman. Betul tak? Yang ada diajak salam sama pengurus masjid, sama jamaah masjid, sama orang-orang tetangga dan sebagainya. Gimana itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan makna salam di sini bukan sebagaimana salamnya kita. Pertama, makna salam di sini adalah malaikat Jibril mengucapkan salam. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam dari siapa malaikat Jibril ucapkan? Salam dari Allah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Dalam surah ya. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam yang diucapkan dari Rabbir Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Berarti dapat salam dari Allah. Siapa yang dapat salam daripada Allah?
man ahya lailahu, kata Nabi dalam hadis, orang yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, itu yang dapat salam. Ya, berarti yang tidak dengan ibadah tidak mendapatkan salam. Yang lagi ibadah di malam hari, Allahu Akbar, saya salat sunnah hajat karena Allah, dapat salam. Yang di malam harinya ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sudah sampai juz 29, dapat salam dari malaikat Jibril. Di malam harinya dia keluar, ya, bersedekah, ya, menginfakkan hartanya kepada golongan manusia, dapat salam dari malaikat Jibril, salam dari Allah Subhanahu wa taala. Malam harinya dia bangun berdoa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna, dapat salam dari malaikat Jibril. Malam harinya dia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Malam harinya dia berzikir, malam harinya dia beribadah, apapun ibadah yang dilakukan. Ya, apapun ibadah yang dia lakukan, di malam tersebut mereka mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Salam dari siapa? Salam dari Allah, mir Rabbir Rahim, yang Maha Penyayang. Beruntung orang yang mendapatkan salam, semoga kita semua mendapatkan salam. Amin. Orang yang mendapatkan salam dari malaikat, ya, maka kemudian malaikat tersebut akan menjadikan orang tersebut menyisakan bekas. Tapi jangan pula kita nunggu salam, mana Jibril tidak salam-salam. Jadi tunggu depan rumah, takutnya yang datang Israel. Assalamualaikum, udah siap? Ya Allah, ngapa pula yang datang ente? Ini mau lebaran, jangan dulu. Ya, makna salam itu bukan sebagaimana salam kita. Takutnya juga Jibril mengucapkan salam, lalu kita takut. Assalamualaikum dari belakang. Siapa nih? Tidak ada orangnya. Lalu tidak turun ke masjid Fastabiqul Khairat. Salam di situ adalah doa. Wasafahahu, dan kemudian disalam, dijabat tangannya oleh malaikat Jibril. Makna menjabat di sini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, adalah dengan mengusap hati kita. Malam Lailatul Qadar kalau kita ibadah, ya, dan kemudian memberikan efek, maka berarti itu adalah malam Lailatul Qadar. Apa efeknya? Ada 3 kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Iksyararu jaldihi, kulitnya itu menipis. Menipis ini bukan menipis kulit kita yang tebal jadi tipis, enggak. Tetapi menipis di sini adalah bagaimana kita merasakan rohani yang begitu nyaman ketika ibadah di malam itu. Ini saya tanya, dari 30 hari Ramadan misalkan, ada enggak kita merasakan sekian malam itu ibadahnya lebih nikmat? Ada enggak? Ada. Betul enggak? Kata para ulama, di saat itulah malam Lailatul Qadar. Kenapa malam ini hawanya nyaman ya, ibadah ya, enggak panas, enggak gerah, enggak juga kita kedinginan. Ibadah terasa enteng. Kata para ulama, berarti itu malam Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar. Biasanya saya ngantuk, Pak Ustaz. Ya, biasanya saya ngantuk. Begitu rakaat tarawih keempat dan mulai ngambang. Tapi malam itu enggak, segar saya sampai sholat tasbih, sampai tadarus. Segar, nyaman ibadahnya. Berarti itu malam Lailatul Qadar. Ada suasana kerohanian yang sangat nyaman ketika beribadah. Yang kedua, wa tarqiqu qalbihi. Apa? Hatinya itu menjadi lembut. Hatinya itu menjadi lembut. Lembutnya itu menjadikan apa? Nyaman ketika beribadah. Hatinya itu menjadi lembut, mudah menerima petunjuk dari Allah, mudah menerima cahaya-cahaya di balik ibadah, mudah menerima segala macam kebaikan. Yang terakhir, wa tadmi ainaihi. Apa? Matanya mudah menangis. Matanya mudah menangis. Oh, sebelum terakhir Ramadan setiap tarawih mengeluarkan air mata. Nangis. Kenapa? Sedih. Ini Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Ya, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Orang-orang baca kunut sampai setengah jam. Berdiri, dipimpin oleh imam-imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semuanya menangis. Ya, semuanya menangis. Mereka merasakan bagaimana kerohanian suasana ibadah kepada Allah di malam-malam yang penuh dengan kemuliaan. Apakah kita tidak bisa? Kita bisa. Kita bisa seperti mereka.
Yang menjadikan tangis bukan saja suara atau bacaan sang imam, tapi yang menjadikan mereka nangis kenapa? Karena hati mereka Pak Ustaz, sebelah saya tadi malam nangis juga Pak Ustaz, dari awal sampai akhir sholat. Saya tanya, kenapa? THR belum cair. Ya. Jangan. Ya. Tangisannya itu sebab Allah. Tangisan sebab dosa-dosa kita. Tangisan penyesalan. Kenapa saya baru ingat Allah sekarang Ustaz? Kenapa tidak dari dulu saya ini ibadah? Tangisan kenapa saya bisa sholat sekarang ini? Kenapa tidak dari dulu saya ini sholat? Tangisan kenapa saya sekarang ini baru bisa ke masjid? Kenapa dari dulu ke masjid? Tangisan kenapa saya sekarang ini baru kenal ilmu? Dari dulu tidak mau belajar ilmu. Tangisan kenapa saya sekarang ini baru bertaubat? Dari dulu kenapa saya nakal? Tangisan kenapa dari dulu pekerjaan saya berkutat kepada pekerjaan yang haram sehingga menjadikan saya ini susah beribadah? Tangisan sebab apa? Masa-masa lalu yang kita ingat. Penyesalan, kelalaian, kealpaan, kelupaan dan lain sebagainya. Ini tanda orang yang mendapati malam Lailatul Qadar, tanda orang yang mendapatkan salam dari Allah, tanda orang yang mendapat sentuhan daripada malaikat Jibril. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal. Lalu di 10 terakhir tanggalnya berapa Ustaz? Nah, riwayat itu banyak. Rasulullah pernah mengatakan tanggalnya itu adalah 10 terakhir. Para sahabat Nabi ada yang mengatakan enggak, dari awal Ramadan itu sudah Lailatul Qadar. Sayyidatuna Aisyah mengatakan enggak, tanggal 8 Ramadan. Sayyidina Ibn Abbas mengatakan oh enggak, tanggal 27 Ramadan. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas lebih unik lagi ngitung tanggalnya, 27. Loh, kok bisa tanggal 27? Lailatul Qadar itu ada berapa huruf? Lam, ya, lam, ta. Berapa? 4. Alif, lam, qaf, dal, ra, 5. Berarti 9 huruf. Di dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadar disebut berapa kali? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri disebut 3. 9 kali 3 berapa? Nah, 27. Itu hitung-hitungan Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. 27. Tapi jangan dijadikan acuan. Itu persepsi mereka. Artinya mereka mendapati Ramadan di tanggal-tanggal seperti itu. Makanya di Jazirah Arab tanggal 27 itu semuanya turun ke masjid. Dari waktu maghrib sampai duduk fajar mereka di luar rumah. Kita lihat 27 itu penuh masjid sampai ke jalan i'tikaf. Karena mereka meyakini malam Lailatul Qadar 27. Tapi ada satu hadis Nabi SAW mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir. Fi tasi'atin tabaqah, bisa jadi kata Nabi di 9 terakhir. Wa fi sabi'atin tabaqah, bisa jadi di 7 terakhir. Wa fi khamisatin tabaqah, bisa jadi di 5 terakhir. Artinya ingat, malam Lailatul Qadar ini tidak tertentu kepada suatu waktu. Bisa jadi terjadi di beberapa waktu sesuai dengan ketentuan Allah. Kesimpulannya, kenapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar? Supaya kita semangat untuk mencari, bukan mencari tanda-tanda yang aneh-aneh. Misalkan tadi malam Pak Ustaz saya lihat tiba-tiba pohon tuh ngendap ke saya. Itu bisa jadi memang ngendap karena layu. Karena sekarang udah berapa hari udah tidak hujan. Betul enggak? Itu Pak Ustaz tadi malam Pak Ustaz, ya, saya rasakan kayaknya ada Lailatul Qadar. Tahu dari mana ente? Ya, terang Pak Ustaz. Ya memang terang karena Pak RT habis ganti lampu jalan. Ya, nah itu. Ada Pak RT di sini? Ada, insyaallah Pak RT. Nah, artinya tanda-tanda memang ada. Tapi ingat, tanda-tanda itu tidak boleh kita publish. Tidak boleh disumbar, diumbar tidak boleh. Kenapa kata para ulama? Kalau kita mendapati malam Lailatul Qadar itu hanya kita dan Allah yang tahu. Tidak boleh diumbar. Tidak boleh diumbar. Khawatir ada unsur Oh, tadi malam luar biasa. Ngerumoy saya nangis sholat. Ya, emang kayaknya dapat saya malam Lailatul Qadar dari malam. Ente jaya dapat, saya enggak, padahal saya sebelah ente sholatnya. Iya, karena saya nangis, ente enggak nangis.
Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Rahasiakan. Kalau kita merasakan, ya Allah, kayaknya malam Lailatul Qadar, udah rahasiakan. Rahasia, khawatir amal kita menjadi hangus karena sebab sedikit saja virus riya dan ujub itu masuk ke dalam tubuh kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Artinya, carilah Lailatul Qadar dengan takwa kepada Allah. Carilah Lailatul Qadar dengan takwa kepada Allah. Bukan cari Lailatul Qadar dengan bersemedi di tepi pantai. Bukan mencari Lailatul Qadar dengan niupkan lilin, matikan lampu. Bukan cari Lailatul Qadar dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Tetapi carilah Lailatul Qadar dengan bertakwa kepada Allah seperti solat, seperti zikir, i'tikaf, baca Quran, bersedekah, berinfak, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahim ya Allah. Allah, jadikan kami ya Allah di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini orang-orang yang Engkau lihat dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan kami ya Allah di 10 terakhir Ramadan ini orang-orang yang Engkau angkat amalnya dengan ampunan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat-Mu, kasihi kami dengan ampunan-Mu ya Allah, dan karuniakan kami keberkahan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan lisan ini lisan yang senantiasa berzikir. Jadikan hati ini hati yang senantiasa mencintai dan mengingat. Jadikan mata ini yang senantiasa bersyukur ya Allah. Jadikan anggota tubuh ini anggota tubuh yang senantiasa taat terhadap kehendak-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, yang tersisa daripada Ramadan ini, jadikan di dalam diri kami ini semangat untuk beribadah ya Allah. Jangan karuniakan kepada kami ini kelemahan ya Allah, kelalaian di dalam beribadah di 10 terakhir Ramadan ini ya Allah. Allahumma ya Allah, kami tidak bisa berjihad sebagaimana umat-umat terdahulu. Kami tidak bisa berkorban sebagaimana keluarga dan para sahabat Nabi. Tetapi kami mohon ya Allah, apa yang kami keluarkan daripada harta kami, apa yang kami dermankan daripada rezeki kami, diterima ya Allah, diterima ya Allah, diterima ya Allah. Semoga apa yang kami keluarkan menjadikan yang tersisa ini barakah ya Allah dan bermanfaat. Allahumma ya Allah, jadikan usia kami ini usia yang kami gunakan untuk ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, sesungguhnya di setiap malam bulan suci Ramadan Engkau menaruhkan dan mencatat nama-nama yang terbebas daripada api neraka. Maka jadikan kedua orang tua kami ya Allah, jadikan mertua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, suami dan istri kami ya Allah, serta anak-anak kami ya Allah, kerabat dan sahabat kami ya Allah. Nama-nama mereka dan nama-nama kami tercantum di dalam nama yang terbebas daripada api neraka ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni kedua orang tua kami yang sudah meninggal, lapangkan kuburnya, berikan kenikmatan di dalam kuburnya, angkat derajatnya ya Allah, ampunkan dosa-dosanya ya Allah, dan jadikan mereka ahli surga ya Allah. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usianya ya Allah, berikan kesehatan jasmani dan ruhani kepadanya ya Allah, menjadikan mereka itu adalah taat beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sebagai anak belum sempurna ya Allah, kami sebagai anak belum berbakti kepada orang tua ya Allah. Tapi kami memohon ya Allah, mudah-mudahan kami bisa berbakti kepada kedua orang tua kami, baik dikala orang tua kami masih hidup ataupun dikala orang tua kami sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, maafkan atas kelalaian kami selama ini kepada orang tua kami ya Allah. Maafkan atas kelalaian kami selama ini kepada guru-guru kami ya Allah. Maafkan kami sebagai suami apabila kami lalai terhadap keluarga ya Allah. Maafkan istri-istri kami apabila lalai di dalam rumah tangga ya Allah. Maafkan kami sebagai anak yang belum bisa mengabdi kepada agama dan kepada rumah tangga ya Allah. Allahumma ya Allah, karuniakan kami ya Allah umur yang panjang, umur yang barakah, yang senantiasa diisi dengan ketaatan dan ketakwaan ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada maksiat. Ya Allah, jagalah anak-anak kami daripada fitnah dan musibah serta maksiat. Ya Allah, jadikan anak-anak kami saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki yang halal, dan jadikan yang halal ini berkah ya Allah, bermanfaat ya Allah. Allahumma ya Allah, tangan kami mengadahkan kepadamu ya Allah. Sungguh tangan ini tangan yang hina, berlumuran dosa.
akan tetapi tangan ini adalah merupakan simbol kami ini sesungguhnya tidak memiliki kemampuan. Maka terimalah doa kami ya Allah, kabulkanlah hajat kami ya Allah, tutuplah aib kami ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah, dan angkat derajat kami ya Allah, dan pertemukan kami kembali dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul dengan orang tua, berkumpul dengan mertua, berkumpul dengan guru-guru, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan jamaah ya Allah di Ramadan berikutnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.